lagi masalah berapa hari ini. Nggak tahu, mungkin mau lembiro itu. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا على ما نواه جميع السلف الصالح في خير لطف عافية. اللهم زينا بالعلم، جملنا بالحلم والتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku Aqidatul Awam sampai sifatullah azza wa jalla wa takallamna sampai sifat al-ma'nawiyah. Sekarang as-sifat al-ma'ani, sifat al-ma'ani. Jadi mungkin di sini karena saya minta bantuan dari Bu Aida, ya kan? Harus kamu siap-siap. Insyaallah Syekh. Kemarin qadirun muridun alimun bikulli syai', biar itu tambahan, mungkin kamu bisa kasih tahu sama akhwat atau bantu saya terjemahnya yang benar. Itu kemarin sifat Allah Ta'ala, semuanya sifat Allah Ta'ala. Qadir, murid artinya Allah Ta'ala bisa, Allah Ta'ala ada apa keinginan juga. Tapi di sini al-iradah beda, al-qudrah beda. Sama tadi, sifat beda. Sifat ini, kalau saya kasih contoh, fulan qadirun wa muridun wa alimun. Ini sifat manusia, berarti dia sehat. Qadir, kalau qadir sehat. Lawannya apa? Tidak bisa. Itu mukhalafatul lil hawadith. Tapi di sifat al-qudrah ini beda sama badan saya. Tapi gimana saya jelaskan saya? Tauhid itu susah sedikit. Tapi ulama tauhid bilang ini sifat al-ma'ani. Yang sekarang kita mau belajar, faqudratun sifatul ma'ani. Apa itu sifatul ma'ani? Saya sudah tidak mau jelas lagi. Takut mereka tidak paham. Sifatul ma'ani itu 7. Apa itu? Al-qudrah, al-iradah, as-sam' wal-basar, wal-hayah, wal-ilm, wal-kalam. Qudrah, iradah, sam', basar, hayatun, ilmun, kalam. Oke. Apa yang beda atau bagaimana sifat itu qudrah? Al-qudrah itu harus kita i'tiqad anna Allah Ta'ala wa na'taqid anna qudratullahi mawjudah. Namanya apa qudratullahi? Kuasaan, ya kan? Ada. Kuasaan Allah Ta'ala ada. Oke, itu satu. Tapi sifatnya sifat qadimah, seperti zatullah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seperti zatullah? Kita bilang qadimah, tidak ada awal, tidak ada akhir, baqiyah, tidak mungkin habis atau hilang atau selesai. Mukhalifah li qudratina, tidak sama kuasaan kita. Itu yang maksud qudratullah Ta'ala. Ghaniyya 'anil mukhassis wa wahida wa 'ammat ta'alluq bi jami' al-mumkinat. Yang mungkin semuanya Allah Ta'ala bisa. Itu yang maksudnya faqudratun sifatullah Ta'ala fil qudrah. Oke, faqudratun juga najid, harus kita na'taqid, harus kita i'tiqad, yakin ada iradah. Iradah itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Sama iradah, ya kan? Di buku tauhid namanya iradah, tapi di dalam bahasa Indonesia namanya apa? Berkehendak, Syekh. Berkehendak. Iya betul. Saya sudah baca berkali-kali tapi lupa. Berkehendak itu, berkehendak Allah Ta'ala beda sama kita. Apa itu? Irada laha sab'a matalib. Nashhad, kita harus yakin, i'tiqad Allah Ta'ala punya berkehendak itu mawjudah, ada. Wa qadimah, juga dari awal. Kenapa? Kenapa Syekh kasih contoh ini qudrah, iradah? Kenapa? Karena sifat kita yang namanya qudrah, kekuasaan, seperti saya jelaskan di minggu kemarin,
atau sebelumnya kita kapan saya bisa berdiri? Setelah 2 tahun ya kan baru bisa berdiri. Ini berarti kudrah saya biar saya jalan ada waktu. Kapan saya mulai jalan? Anak yang kecil itu kapan mulai? Setelah umurnya gini dia bisa mulai jalan-jalan. Berarti ada awal. Terus kudrah itu bisa jalan sampai kapan? Kita tahu kalau dia umurnya tua sampai dia tidak bisa jalan. Berarti ada awal, ada akhir. Juga keinginan kita atau tadi bilang kehendak itu, berkehendak itu sama. Saya kapan bilang mau? Iradah saya itu. Dari kapan? Ada waktu. Tapi sifatullah Ta'ala yang sifatnya seperti ini, seperti zatnya subhanahu wa ta'ala, tidak ada waktu, tidak ada waktu habis atau tidak kemarin bisa hari ini tidak bisa, tidak mungkin. Wal irada laha sab'a matalib nashhadu wa na'taqid anna iradatullah mawjudah. Iradatullah ada. Yang apa itu kehendak. Mawjudah qadimah. Qadimah juga seperti zatullah ta'ala, bukan barusan Allah Ta'ala sifatnya seperti ini, enggak, dari awal. Oke. Wa mukhalifah li wa baqiyah. Mungkin tidak mungkin ada waktu dia Allah Ta'ala tidak kehendak ya. Enggak. Terus lanjut. Wa mukhalifah li iradatina. Mukhalifah li iradatina. Bagaimana mukhalifah li iradatina? Kalau saya fikir mau pergi ke Basar, ya, ada waktu, ada mulai dari kapan? Atau istri tadi bilang harus kamu pergi beli ini. Saya kasih contoh karena kita orang Arab yang beli, bukan istri. Indonesia ibu-ibu yang pergi. Ya kita istri mulai dari malam bilang, Syekh kamu besok harus kita beli ini. Terus iradah saya baru mulai dari waktu istri bilang, ayo kamu harus pergi ke Basar. Oke. Iradatullah Ta'ala muta'alliqatun bi'ilmih. Iradatullah Ta'ala kehendak itu muta'alliq atau tergantung sama atau ada hubungan sama ilmunya, ilmuhu subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala qadim. Bukan seperti ilmu kita. Bagaimana Syekh bukan seperti ilmu kita? Tadi saya bilang contoh yang tadi kasih contoh istri bilang mau kamu pergi ke Basar. Kapan ilmu saya mulai kita butuh yang di istri tadi suruh barusan. Berarti ilmu saya barusan ini tadi waktu istri bilang. Tapi ilmu Allah Ta'ala juga qadimun, tidak ada waktu atau batas kapan mulai, kapan belajar, kapan sampai jadi alim. Itu yang hasilnya, ringkasnya ini semuanya di ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Ini contoh-contoh yang saya kasih itu sifat kita, biar kita faham. Berarti sifat Allah Ta'ala di luar pikiran kita. Kita tidak mungkin bisa faham. Tapi ini contoh biar kita faham. ومخالف لإرادتنا الحادثة وغنية عن مخصص وواحدة وعامة التألق بجميع الممكنات. Yang mungkin ya Allah Ta'ala mau sesuatu bisa. Yang mungkin. Tapi yang mustahil iradatullah juga bisa melakukan yang mustahil atau kasih sesuatu yang mustahil. Apa itu mustahil? Mustahil punya istri. Iradatullah tidak mungkin. Tidak ada hubungan sama yang mustahil. Mustahil itu punya istri, punya suami, punya anak, itu mustahilun fi haqqillah Ta'ala. Jadi al-iradah tidak mungkin di iradatullah kehendak Allah Ta'ala, hendakan Allah Ta'ala masalah anak, istri yang mustahil. Atau ada Tuhan lain sama subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Itu yang namanya al-iradah muta'alliqah, ada hubungan sama apa. Was-sam'u lahu sab'a matalib. Sam', sifatus sam'i. Sifatus sam'i lahu sab'a. Nashhadu na'taqid anna sam'ullahi mawjud. Dengaran Allah Ta'ala ada. Wa qadim.
seperti zatnya. Wa baqin, tidak mungkin sampai satu waktu sudah tidak dengar lagi. Wa mukhalifun li sam'ina. Mukhalifun li sam'ina. Seperti minggu kemarin saya jelaskan. Sam'ina kita bilang apa? Ada batas. Saya bisa dengar sampai berapa? Juga bisa dengar suara sampai mana? Kecil sampai mana saya bisa. Di bawah itu saya tidak bisa. Tapi sam'ullah ta'ala tidak. Mukhalifun li sam'ina al-hadith. Wa ghanin an mukhassis wa wahid wa adim wa 'am at-ta'alluq bi jami' al-mawjudat. Sifat dengar itu dengan Allah Ta'ala di seluruh yang ada di dunia ini, Allah Ta'ala bisa dengar itu. Sawa'an kanat dawatan, zat, atau aswatan, suara. Fadhatuka mathalan munkashifa bisam'ihi ta'ala. Ini mungkin kita tidak bisa terima. Zatullah ta'ala, zat kita, itu fisik kita, munkashifa. Allah Ta'ala bisa tahu dari dengarannya. Berarti bagaimana caranya? Kita ini seperti kalau pergi ke dokter, dia taruh itu biar shake atau biar periksa, biar dengar. Kapan dia bisa dengar? Bisa dengar kalau taruh itu. Kalau tidak ada, dia tidak tahu. Tapi sam'ullah ta'ala dengar, ini deg-degan hati kita dengar Allah Ta'ala. Suara darah yang di dalam badan kita itu, yang di dalam badan naik turun ke sana ke sini di dalam badan, Allah Ta'ala bisa dengar itu. Jadi sam'ullah ta'ala bukan seperti kita. Itu yang kita harus kasih panjangan walau sedikit. Fahamannya dari situ. Itu sebabnya karena saya fakir bahasa Indonesia. Fakir bahasa Indonesia, jadi katanya harus saya perhatian. Oke, fadzatuka munkashifatun, masalan munkashifatun bisam'ihi ta'ala. Ini saya kasih contoh. Di kamar mandi sunnah. Sunnah itu kalau kamu mau mandi di kamar mandi, jangan kamu lepas baju semuanya. Harus ada. Kenapa? Itu malu dari Allah Ta'ala. Malu, biar kamu belajar haya, malu, sifat malu. Dari Allah Ta'ala, dari malaikat. Terus saya di kamar mandi, Allah Ta'ala sudah maha tahu badan saya bagaimana. Ya oke, itu semuanya. Tapi ini ada biar kamu belajar haya. Di sini sama, kamu bicara atau tidak, Allah Ta'ala sudah dengar apa yang ada di dalam hatimu. Bisam'ihi ta'ala. Wal basar, ini fadzatuka mathalan munkashifatun bisam'ihi ta'ala. Jadi sam'ullah ta'ala atau dengaran Allah Ta'ala itu bukan seperti kita. Sam'a kita atau dengaran kita itu kita bisa dengar suara. Kalau sampai ada suara itu bisa dengar. Zawat atau tubuh atau badan kita tidak bisa dengar. Kalau ada yang berdiri di sana kita bisa tahu fulan lewat enggak, harus lihat. Tapi dengaran Allah Ta'ala itu bisa, dari dengarannya bisa tahu fulan. Atau tangkashif, bisa jelas. La ilaha illallah Muhammadan. Wal basar lahu sab'a matalib. Basar juga. Lahu sab'a matalib, nasyhadu na'taqid anna basarullah Ta'ala mawjud. Melihatan Allah Ta'ala ada. Wa qadim, seperti tadi. وباقي ومخالف لبصرنا الحادث. Mukhalifun. Basar kita itu kita lihat bagaimana? Seperti kemarin saya jelaskan, ada batas. Saya bisa lihat, tapi kalau gelap tidak bisa. Basarullah Ta'ala beda. Melihatan atau melihat Allah Ta'ala beda sama kita. وغني عن مخصص وواحد وعام التعلق بجميع الموجودات. Seluruh yang ada di dunia ini Allah Ta'ala bisa melihat. Bisa melihat. La ilaha illallah. Wal hayatu laha sab'atu matalib nashhad wa na'taqid
anna hayatullahi mawjudah wa qadimah wa baqiyah wa mukhalifah li hayatina al-hadithah. Hidup Allah Ta'ala beda. Oke. Wa ghaniyya 'anil mukhassis wa wahida wa la ta'alluq laha bi syai'. Hayatullah Ta'ala tidak ada hubungan sama dia. Wal ilmu lahu sab'a matalib. Ilmu Allah Ta'ala juga sifatun qadimatun qa'imatun bidatillahi Ta'ala. Beda. Ini ilmunya subhanahu wa ta'ala. Oke. Wa ghaniyyun 'anil mukhassis wa wahidun. Wal kalam lahu sab'a matalib. Bicara Allah Ta'ala juga sifatun qadimatun qa'imatun bidatihi. Ini 7 sifat. Namanya sifat apa? Sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani. Wa wahidut ta'alluq bi jami' al-kalam itu beda juga, semuanya beda sama sifat kita. Wa wahidun wa 'am ta'alluq bi jami' al-wajibat wal jaizat wal mustahilat. Oke. Fal wajib dzatullah ta'ala wa asma'uhu wa sifatuhu. Itu bicara ada hubungan bicara Allah Ta'ala sama zatnya. Bisa dengar diri sendiri, ya kan? Oke, wa sifatuhu wal mustahil kasyarik wal walad. Tidak ada bicara tentang itu, tidak mungkin. Di Al-Qur'an Allah Ta'ala bilang law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Qul law kana fihima qul law kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Berarti bicara Allah Ta'ala kasih tahu tidak mungkin, ada mustahil. Allah Ta'ala bicara tentang sesuatu yang mustahil. Ini mungkin kata-katanya luas, tapi hasilnya wal jaiz kadawatina wa asma'uhu fa yadullu 'ala al-mustahil wa asma'una fa yadullu kalamullah 'ala al-wajib in ana Allah la ilaha illa ana. Itu wajib. Bicara Allah Ta'ala bilang saya satu. Berarti bicara Allah Ta'ala bisa tentang yang wajib dengan Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala satu. Juga 'alal mustahil. Walaqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah Ta'ala di Al-Qur'an kasih tahu orang yang bilang Allah Ta'ala 3, berarti ini bicara dari bicara Allah Ta'ala. Wa 'alal jaiz wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala cipta kita sama kerjaan atau membuat kita. Itu semuanya di dalam bicara Allah Ta'ala. Wa qad istamarra aidama kalamuhu. Istamarra itu lanjut bicara Allah Ta'ala. Terus menerus. Terus menerus. Sampai kapan? Sudah sampai sekarang. Kita setiap hari bicara sama Allah Ta'ala. Di dalam riwayat hadis sahih, Rasulullah bersabda, yang mau bicara dengan Allah Ta'ala atau bicara Allah Ta'ala dengan sama dia, baca Al-Quran. Terus di hari kiamat Allah Ta'ala bicara sama hamba-hamba, sama seluruh manusia. Sama, oke. Wa qad istamarra wa la yanqati' wa laysa ma ma'na wa kallama Allah Musa taklima. Waktu itu sudah setelahnya tidak bicara lagi taklim, enggak. Ay anna ibtada al-kalam lahu ba'da an kana sakitan fa ba'da ma kallamahu qata'a kalamahu sakata tanazzaha Allah ala dzalik. Ini bukan maksud wa kallama Allah Musa taklima, berarti Allah Ta'ala bicara sama Musa dari sekarang, habis itu tidak bicara lagi. Enggak, ini Allah Ta'ala munazzah, maha suci dari fikiran yang itu. Itu di sini kasih cerita Sayyidina Musa alaihi salam. Cerita Sayyidina Musa alaihi salam, bagaimana dia bisa bicara dengan Allah Ta'ala, sampai ada di buku Tauhid ini bilang, wal ma'na annahu ta'ala bifadlihi azala al-mani' an Musa. Yang pertama, Allah Ta'ala mengawaskan yang kita tidak bisa dengar bicara Allah Ta'ala. Yang namanya mungkin kita bilang hijab. Hijab, kita tidak bisa lihat ahli kubur, tidak mungkin karena ada hijab, ada yang tutup. Itu dari apa? Itu karena mereka itu hidup akhirat, kita masih di dunia. Tidak bisa. Kalau kita pergi ke sana bisa. Contohnya seperti apa? Contoh seperti mimpi. Kita bisa atur mimpi. Saya hari ini mau mimpi ini tidak bisa. Ya, di akhirat di dunia sama akhirat seperti itu. Tapi kadang-kadang Syekh ada mimpi yang baik, ada mimpi yang salihah. Saya ketemu sama fulan atau Nabi, sama sahabat, sama tabi'in.
Itu siapa yang buka itu sampai kamu bisa? Allah Ta'ala. Buka hijab sampai kamu bisa. Tutup lagi. Saya mau lagi, tidak bisa. Mau ketemu lagi, tidak bisa. Harus kamu kangen. Kangen sampai Allah Ta'ala kasih lagi. Atau ada inayah. Inayah untuk beberapa orang yang kita bilang dia non-muslim, belum muslim, belum masuk agama Islam. Tapi dia ketemu sama Nabi Muhammad, bicara sama dia. Setelah itu dia cari, wah, atau ada yang bilang ini Nabiul Islam Muhammad. Dia bangun dari tidur cari, saya mau tahu agama. Ini ada berapa orang? Kita ketemu berapa orang, mungkin kita juga bisa baca cerita-cerita berapa orang yang artis, dia bilang saya mimpi yang bagus, mimpi Rasulullah atau mimpi fulan atau mimpi orang saleh bilang sama saya gini. Itu namanya pilihan dari Allah Ta'ala, ikhtiar. Sayyidina Musa, Allah Ta'ala ma makna ab'ada ya Bu Aida? Ab'ada. Menjauhkan. Menjauhkan itu hijab sampai dia bisa dengar bicara Allah Ta'ala. Habis itu dia balik lagi. Itu juga seperti itu waktu Rasulullah SAW di Lailatul Isra wal Mi'raj. Kita tahu syaqqas sadr. Ma makna syaqqas sadr Ibu? Syaqqa sadrahu, membelah dada Nabi Muhammad SAW sebelum dia naik ke langit 1, 2, 3, 4 sampai akhir. Membelah dada. Kenapa? Biar buka atau kasih kuwah bisa bicara sama Allah Ta'ala. Kasih kuat di dalam badannya, hatinya, matanya, kupingnya bisa dengar komunikasi sama Allah Ta'ala. Bisa bicara. Itu kapan? Waktu masih di Baitul Maqdis. Itu Rasulullah kasih hadis sahih buka dada di waktu kecil yang kita kemarin belajar di buku sirah. Insyaallah besok kita lanjut. Sama waktu Al-Isra wal Mi'raj. Ada satu lagi sebelum jadi Nabi. Ulama bilang itu buka dada 3 kali. Satu, waktu dia masih kecil itu di zaman waktu dia di rumah Bani Sa'ad sama Ibu Halimah. Yang kedua sebelum umurnya atau waktu sebelum wahyu turun umurnya 40. Yang ketiga waktu dia bertika atau waktu rihlah Isra dan Mi'raj. Sayyidina Musa Allah Ta'ala kasih kuwah sampai dia bisa dengar. Juga kasih kuwah di dengarannya sampai dia bisa bicara. Kasih kuwah biar dia bisa dengar pertama. Juga kuat dengarannya itu tidak kuat kalau dengar bicara Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kasih kuwah lagi untuk kupingnya biar atau badannya biar bisa dengar. Oke. Wa quwwatan hatta adraka kalamahu al-qadim thumma mana'ahu ba'dahu. Setelah selesai bicara sudah stop. Ini seperti kita bilang istilah halian HP kapan bisa nyala? Kalau kita charger isi baterai sudah kan bisa. Kalau tidak mati. Ini Sayyidina Musa seperti itu. Waktu Allah Ta'ala mau bicara sama dia kasih kuwah biar dia bisa dengar, bisa jawab. Habis itu lepas atau ambil lagi. Jadi balik seperti biasa. ثم منع بعده إلى ما كان عليه قبل سماع كلامه وهذا معنى كلامه تعالى لأهل الجنة معنى كلام لأهل الجنة أهل الجنة sudah di surga itu kita tadi sudah jadi alam arwah bagus jadi alam arwah tapi bagaimana bicaranya itu semuanya sudah masuk surga sampai di dalam riwayat juga itu maut kematian itu al-maut kadalik itu dia mati juga setelah di dalam riwayat hadis sahih Rasulullah bersabda yumathalul maut seperti kabsh seperti domba ya kan atau kambing. Kapan itu? Setelah ahli surga masuk surga, setelah ahli neraka masuk neraka, habis itu dipotong. Artinya apa? Allah Ta'ala bilang setelah potong itu mati itu kematian al-maut. Wa aidah kematian atau artinya apa?
Iya, maut kematian, Syekh. Al-maut. Itu setelah potong kematian itu ahli surga senang sekali karena mereka aman. Oh, kita tidak mati lagi. Ahli neraka sedih sudah karena putus asa mereka keluar dari neraka ke surga. Atau mungkin ini bilang, oh kita berapa tahun habis itu kita mati lagi. Enggak, tidak mungkin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bicara Allah Ta'ala di surga sama hambanya itu naim yang paling atas dari surga. Itu i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah itu. Apa itu? Masuk surga ada naim atasnya, ya. Apa itu? Allah Ta'ala buka hijab sampai kita bisa lihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bicara sama hamba-hamba yang masuk surga, sama ahli surga. Ahli surga. Seluruh ahli surga bisa melihat Allah Ta'ala. Kita baca di Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Kita baca juga, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang ahli surga, ahli neraka, mereka tidak bisa lihat Allah Ta'ala. Nas'alullah an yarzuqana husnan nazar ila wajhihil karim. Innahu lidzalika wal qadiru alaihi. Amin. Nikmat melihat Rabb di surga, ya Allah. Naam, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Tafsir ulama, ahsanul husna itu al-jannah. Ahsanul husna al-jannah. Lilladzina ahsanu al-husna. Balasan untuk amalan yang baik masuk surga. Wa ziyadah ada tambahan, ulama bilang tambahan apa? Sudah surga itu yang paling bahasa Indonesia mungkin dalam istilah saya itu yang paling mentok, sudah mentok, tidak ada lagi naim lain, nikmat yang lain. Enggak, tafsir ahli tafsir bilang wa ziyadah itu an-nazar ila wajhillahil karim. Allah yarzuqna husnul nazar. Mentok ya, mentok. Betul. Oke. أخرج الطبراني عن ابن جبير عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أوحى الله إلى موسى أني جعلت فيك 10. Ini hadis riwayat At-Tabarani. Wahai Musa, biar kamu bisa dengar saya ciptakan di badanmu 70 alat apa biar bisa dengar saya. Seperti kita bilang istilah kita 77 apa berapa itu 10.000. 10.000. Ja'altu fika 10.000 sama. 10.000 sama. Apa itu sama? Bilang apa sama? Mendengar. Pendengaran. Ini jadi badannya semuanya. Ini 10.000. 10.000. Cek kalau kita ini semuanya ada 10.000 bisa badan saya. Ini kalau badan saya semuanya jadi kuping ini. Bisa cukup sampai 10.000. Itu yang kita bilang, saya tadi bilang. Ini luar biasa. Berarti setiap titik di badan Sayyidina Musa bisa dengar Allah Ta'ala. Bukan kupingnya. Bukan telinganya. Ya, oke. 1. Wa 10.000 lisan hatta ajabtani. Juga 10.000 apa? Lidah. Sampai kamu bisa jawab atau bisa apa namanya ini bicara sama saya. Ini hadis riwayat Tabarani. Ya, jadi Sayyidina Musa bicara dengan Allah Ta'ala. Ini salah satu sifat yang yang jelas. Ada satu orang dari hamba Allah Ta'ala ini Sayyidina Musa yang bisa melakukan sifat seperti itu. Berarti sifatul qudrah, sifatul sam'i, sifatul basar itu sama. Wa akhraj al-qadaya anna Allah kallama Musa bi 140,000 kalimah. Itu kata-kata yang Allah Ta'ala bicara sama Sayyidina Musa berapa? Dia bilang 140,000 kata. Wa ma'na dzalika annahu fahima ma'na ya'abbir anhu bi hadhihi al-adad hasab kashf al-hijaz la tabi'in. Wa ruwiya anna Musa, ada riwayat dari Bani Israel ini karena ini cerita Bani Israel. Anna Musa 'inda qudumihi min al-manajis, setelah dia datang tutup kupingnya.
nggak mau dengar manusia atau mereka yang di sebelahnya. Rasanya setelah dia dengar Allah Ta'ala, rasa enak, indah sekali, ya kan, luar biasa. Sekarang balik lagi, dia dengar suara manusia seperti hayawan. Nggak mau dengar mereka. Tapi Allah Ta'ala hilangin apa rasa itu sampai dia bisa nanti bicara sama yang di sebelahnya. Kenapa? Biar dia bisa balag, bisa sampaikan ke apa namanya kaumnya. Kalau dia tetap seperti waktu dia pergi, enggak mau bicara, kapan balag? Kapan sampaikan ke kaumnya? La ilaha illallah. Wah, di dalam riwayat juga Sayyidina Musa setelah dia balik dari situ, dia bukan dengar aja. Ini lihat efeknya juga sama badannya. Wajahnya jadi bercahaya itu. Asyraqa nuruhu. Asyraqa nuruhu. Fakana binur. Fama ra'ahu ahadan illa amir. Karena wajahnya jadi bercahaya atau cahaya, yang lihat Sayyidina Musa langsung jadi buta, matanya tidak kuat. Sampai Sayyidina Musa usap sama wajahnya atau badannya, dia balik lagi. Sayyidina Musa efek itu jadi pakai seperti kita, istilah kita di sini di Indonesia bilang cadar. Arab namanya litham. Litham itu kalau laki-laki litham. Litham itu untuk laki-laki pakai kain, walau kain itu seperti sebelum corona kita yang pakai motor pakai masker yang kain dari awan itu. Sekarang sudah ada yang karet, ada berapa macam. Itu namanya litham. Sayyidina Musa setiap saat sudah pakai itu sampai meninggal. Karena yang lihat Sayyidina Musa tidak kuat. Ini lihat, tadi kita bilang itu tentang bicara dengan Allah Ta'ala. Tapi ada efek di wajahnya juga. Paham maksud ya? Itu kalau bicara harus dengar aja, sudah. Oke, jawab, sudah selesai. Tapi enggak, juga ada efek di badan. Itu yang saya tadi bilang, sifatullah Ta'ala bukan seperti kita. Kenapa? Kalau saya kasih contoh, saya bicara sama fulan, bisa langsung, dalam langsung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini dia lihat saya lihat dia. Oke, setelah itu pergi, tidak ada efek dari saya. Itu karena kita manusia. Tapi karena sifatullah Ta'ala beda sama sifat kita, dia bicara dengan Allah Ta'ala, dengar Allah Ta'ala, jawab sama Allah Ta'ala, tapi juga badannya ada efek. Efeknya apa? Itu cahaya di badannya. Itu biar kita paham apa yang beda atau bagaimana beda. والحاصل أن صفات المعاني السبعة تنقسم على 4 أقسام. قسم لا يتعلق بشيء وهو الحياة، وقسم يتعلق بالممكنات وهي القدرة والإرادة. Itu tambahan jelas yang tadi. ثم اعلم أن الممكنات itu tambahan al-mumkin. Yang mungkin ini dalam bahasa Indonesia namanya mungkin. Mungkin itu 4 macam. Mungkin mawjud ba'da adam. Itu mungkin satu mungkin itu yang baru ada setelah dia tidak ada. Ya kan? Mungkin mawjud ba'da adam. Bagaimana Bu Aida? Faham ini atau tidak? Iya, ada setelah tidak ada. Enggak paham sih. Sudah jelas ya kan? Jelas ini. Ada setelah tidak ada. Seperti apa? Ini langit, bumi, kita. Kita sekarang ada. Setelah apa? Setelah sebelum itu tidak ada. Adam, kapan cipta Allah Ta'ala? Kapan Allah Ta'ala cipta Adam? Ya setelah dia tidak ada. Berarti ini namanya mawjud setelah itu, yang dalam bahasa Arab namanya mungkin. Mungkinun mawjud ba'da adam. Kas-samawat wal ard wa ma fihim. Semuanya. Yang kedua, mungkin ma'dum ba'da wujud. Mungkin tidak ada setelah ada. Ini juga seperti apa? Kalladhin qadha. Kalladhin qadha. Sudah yang kemarin ada, sekarang tidak, ini itu masuk mungkin, namanya mungkin. Wa mungkinun sayujad. Mungkin baru nanti datang.
Seperti ada, seperti apa? Seperti hari kiamat. Itu baru. Hari kiamat sudah datang atau belum? Masih. Itu namanya mungkin. Itu namanya mungkin. Mungkin tapi kapan? Nanti datang. Sayujad. Oke. Wa mungkin alim Allah annahu la yujad. Ada mungkin, tapi Allah di ilmu Allah Ta'ala tidak ada itu. Seperti apa? Seperti para nabi mungkin jadi kafir. Mungkin atau tidak? Mungkin, tapi di ilmu Allah Ta'ala tidak ada asal. Itu mungkin, karena dia manusia bisa jadi berubah, tapi di ilmu Allah Ta'ala tidak ada. Itu yang namanya mungkinat. Al-mungkinat jadi 4. 1, mungkin mawjud ba'da Adam as-samawati wal ard. Itu yang baru ada setelah tidak ada. Yang kedua, ma'dum ba'da wujud. Yang tidak ada setelah dia ada. Terus yang ketiga, mungkin sayujad, yang nanti datang seperti hari kiamat al-mahsyar, itu nanti. Sekarang kita belum lihat itu. Oke. Wa mungkin alim Allahu annahu lam yujad, mungkin itu dia mungkin tapi di ilmu Allah Ta'ala tidak ada. Ka kufril anbiya masalah. Allahu a'lam. Oke. Ada juga aqsamul ma'dum. Aqsamul ma'dum. Walhasil anna aqsamul adam 4. Adamul makhluqatil azali la tata'allaq, ini mungkin susah, saya tidak kasih, tapi kayak cukup pelajaran hari ini sampai ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memfahami kita biar kita faham. Asallallahu an yaj'alna wa iyyakum من أهل العلم واليقين وأهل المعرفة والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. أوكي، الحمد لله.